kita apa namanya, ekspresi wajah juga itu kesopanan, keramahan sebagai seorang masir itu kayak menyambut pasien, pasien masuk. Halo guys. Layani dengan baik, komunikasi. Terus soal nomor 2 tentang apa tadi? Peran dan tanggung jawab sebagai seorang masir. Peran kita sebagai seorang masir adalah memberikan pelayanan yang baik, yang memberikan servis yang maksimal kepada pasien supaya pasien itu mengalami merasakan kepuasan dipijat oleh masir kalau kita itu. Terus Gitu. tanggung jawab seorang masir. Tanggung jawab seorang masir adalah melaksanakan tugas dan apa ya namanya? Jika apa namanya? Pasien luwih parah. Tanggung jawabnya apa tadi? Gimana? Tanggung jawabnya apa? Tanggung jawab. Nguyuh. Dipijet mau awake tambah gede. Memberikan servis yang baik. Tanggung jawab dan apa? Itu peran kita sebagai seorang masih tadi udah, terus tanggung jawab, tepat janji, kayak menepati janji kita udah mempunyai janji dengan pasien, kita harus tepat. Tidak boleh mengecewakan pasien. Tanggung jawab seorang masir. Terus juga Lalu yang ketiga, tidak profesional dan tidak profesional. Sebagai seorang masir kita harus bersikap proporsional. Apa itu proporsional? Proporsional itu tidak membeda-bedakan satu sama lain. Kayak misalnya contohnya pasien, pasien itu mengalami kondisi yaitu gatal-gatal pada kulit, entah itu ada juga contohnya cacar, itu ada juga yang mungkin memiliki bau badan. Itu kita sebagai seorang masir harus bersikap proporsional, tidak membeda-bedakan satu pasien dengan satu pasien lainnya gitu. Terus tidak proporsional. Tidak proporsional itu contohnya nih teman-teman, kita menghadapi pasien yang mengalami penyakit yang sama dengan yang meriang, sedangkan pasien satu memiliki badan yang gede, contohnya sepele ya, dan satu lagi kurus. Kita memilih pasien yang kurus karena berpikirannya gini, Kurus cantik lagi. karena yang gede keras badannya gitu. Terus yang kecil mungkin enteng gitu, terus yang nggak terlalu capek. Nah itu tidak proporsional. Harusnya kita sebagai seorang masir harus bersikap proporsional. Nah, ini kan karena kecil itu Pak. Enteng. Ngobrol itu Pak. Semua pasien dengan pijetannya asik. Kondisinya. Kali ngobrol sih Pak. ya oke. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like. Kerajaan. Sudah teman-teman simak. Sudah. Lah wes badem. Oi, kok aku belum nanya kok Bu, kok langsung bubar? Mas Herman mau bertanya itu, Bu. Aduh, kurang profesional ini. Satu itu tadi menjelaskan apa? Menjelaskan Etika. etika itu adalah perilaku kita terhadap pasien, ya kan? Terutama dalam hal komunikasi, bahasa tubuh, Pakaian. kelamahan, penampilan dan juga pelayanan. Ya, jadi kita semua setuju ya. Jadi etika itu tidak hanya pada teknik pijatnya, tetapi juga bagaimana seorang terapis itu berinteraksi dan memberikan rasa nyaman pada pasien. Lalu tadi disampaikan apa? Peran
disiplin dan tanggung jawab. Jadi nggak cuma keterampilan pijatnya aja, keterampilan tangannya aja, tetapi kita punya sifat-sifat gitu, disiplin, tanggung jawab yang patut juga tetap diterapkan bersamaan dengan teknik yang kita punya. Lalu ada tadi menyampaikan contoh profesional dan tidak profesional ya. Contohnya sudah relevan contoh yang diberikan, yaitu tidak membeda-bedakan pasien. Itu sebagai sikap profesional. Sedangkan sikap yang tidak profesional berarti tidak memilih-milih pasien. Intinya nggak cuman mijet yang kurus saja, tapi yang gemuk nggak mau diurut, nggak mau dipijet. Oh. Jadi, Pasiennya mampu nggo tongkat mijet. Wah, kurang profesional. penting ya, karena menunjukkan bahwa layanan pijat itu harus diberikan secara adil, sopan, dan tidak diskriminasi. Nasi. Jadi kepada semua pasien tanpa memandang fisik, memandang usia, dan memandang kondisi tertentu. Semua hitam. Karena kita netral. Mandang-mandang Bu. Nggak kelihatan. Nggak bisa lihat soalnya. Orang bisa rasis. Oke. Jadi kesimpulannya tadi yang disampaikan kelompok 1 apa? Kelompok 1 Kesimpulannya apa, Gus? lebih menegaskan ya bahwa Kurang etika tegas sih. dalam profesi masif itu bukan hanya soal keahlian, tetapi juga dibarengi dengan sikap komunikasi dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan. Gitu, geng. Oke. Nah, bisa juga coba untuk kelompok lain. Yuk Tom, maju Tom. Kelompok selanjutnya. Herman. Wah, Kelompok aku